Saudara sekalian, kaum muslimin dan juga rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, dengan mohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami bersama para ulama, advokat dan tokoh Kota Makassar akan menyampaikan pernyataan sikap bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama ulama, advokat dan tokoh Kota Makassar tentang penegasan sikap penolakan terhadap rencana kenaikan BBM, Pertalite, solar, gas LPG dan tarif dasar listrik. Sebagaimana dikabarkan, dalam respon kenaikan harga komoditas, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan usulan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi dan mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran atau Banggar DPR. Asumsi harga minyak mentah Indonesia yang digunakan dalam APBN 2022 sebesar 63%, 63 US dollar per barel yang awalnya dijadikan patokan. Saat ini nilai ICP atau Indonesian Crude Price berada di atas 100 US dollar per barel, yaitu 102,5% per barel. Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan. Kenaikan tarif dasar listrik menjadi konsekuensi logis merespon kondisi tersebut. Sementara itu, tidak ada jaminan harga BBM jenis Pertalite, solar dan gas LPG tidak ikut merangkak naik. Terlebih lagi, Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kerugian yang dialami Pertamina dan PLN. Berkenaan dengan hal itu, kami para ulama, advokat dan tokoh Kota Makassar kembali menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa tugas ulama, tugas utama negara adalah mengurangi dan mengurusi dan melayani rakyat. Kami ulangi, pertama, bahwa tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban rakyat, bukan berdagang dengan logika untung rugi. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Imam atau khalifah adalah ra'in, pengurus atau pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, selain berfungsi sebagai pengurus dan pelayan rakyat, negara juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat, menjadi junnah perisai bagi rakyat. Di tengah gempuran ideologi kapitalisme liberal, negara harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan proteksi untuk menyelamatkan nasib rakyat. Organisasi negara sebagai organ kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan leher rakyat pada mekanisme ekonomi pasar yang melayani kepentingan kapitalis oligarki. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Sesungguhnya kata Rasulullah, al-imam atau khalifah itu laksana junnah, perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya atau mendukungnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Rawahul Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bahwa rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg dan menaikkan tarif dasar listrik TDL
adalah konfirmasi kebijakan yang sangat liberal, hanya melayani kepentingan oligarki dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan zalim, apalagi di tengah beban kehidupan rakyat yang sudah berat akibat dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah rencana kebijakan menaikkan harga Pertalite, solar, TDL dan juga SPG, gas LPG ada sebuah kebijakan zalim atau tidak? Zalim. Zalim atau tidak? Zalim. Sebuah kebijakan yang sangat zalim. Saudara sekalian, yang keempat, bahwa seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi, sehingga kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok oligarki. Yang kelima, saudara sekalian, bahwa desain pengelolaan ekonomi, terutama penguasaan negara atas seluruh harta jenis milik umum, al-milkiyatul ammah, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Hal mana ini sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kala wal ma wan nar, yang artinya kaum muslimin, atau di hadis lain an-nasu syuraka, bahwa manusia berserikat dalam tiga hal, tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api. Rawahul Abu Daud dan Ahmad. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ulama, advokat dan tokoh kota Makassar menyampaikan pernyataan sikap dan tuntunan sebagai berikut. Yang pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan kenaikan tarif dasar listrik TDL dengan alasan apapun. Di akhir periode kedua jabatannya, Presiden Jokowi harus menorehkan legasi melayani dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya malah mengeksploitasi dan menindas rakyat. Yang kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi Indonesia, baik berupa minyak, gas, mineral hingga batu bara, karena terkategori barang milik umum. Selanjutnya, memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Demikianlah pernyataan bersama disampaikan di Makassar tanggal 26 Mei 2022 ulama, advokat dan tokoh kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah!